Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik kelas RA. Kali ini kami ingin menjelaskan dan juga mendemokan codingan pada modul praktikum kali ini yang berjudul pengembangan pemrograman fungsi pada R. Oke, baik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bagian mendefinisikan suatu fungsi, di mana dalam mendefinisikan suatu fungsi pada R kita gunakan dengan kata kunci function. Nah, oke, misalnya ini kita punya suatu kasus di mana terdapat suatu fungsi yang menyatakan luas suatu lingkaran jika lingkaran tersebut memiliki jari-jari sebesar 9 dan V-nya itu 3,14, maka hitungan luas lingkaran menggunakan pemrograman R. Nah, dengan kasus tersebut, kita dapat mencari menggunakan codingan seperti berikut. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mendefinisikan terlebih dahulu fungsi tersebut dengan nama yang pertama ini adalah luas lingkaran, di mana fungsi ini tuh memiliki dua parameter atau argumen, yaitu ada V dan juga R atau R jari-jarinya. Dan di mana parameter V itu akan diisi dengan nilai konstanta V sebesar 3,14 atau 22/7, dan juga R atau jari-jarinya ya dari lingkaran yang nanti kita ketahui gitu. Dan untuk yang kedua itu kita akan menghitung luas lingkaran dengan mengambilkan nilai V dengan kuadrat dari jari-jari lingkarannya, yang dimana itu nanti hasilnya itu akan disimpan dalam variabel L. Nah, yang ketiga itu ada fungsi return. Nah, di mana ini akan ngembaliin nilai L-nya itu sebagai output dari fungsi suatu luas lingkaran. Oke, yang terakhir, baris minim. Itu baris ini tuh merupakan fungsi luas lingkaran dipanggil dengan mengisi parameter V-nya itu dengan nilai 3,14 dan R-nya itu dengan nilai 9. Nah, di mana fungsi ini tuh akan ngehitung luas lingkaran dengan menggunakan nilai tersebut. Nah, kalau misalnya kita run gitu kan codingnya, itu akan menghasilkan output sebesar 254,34. Oke. Yang kedua, itu misalkan nih kita punya kasus gitu ya, jika kita ingin membuat suatu fungsi itu secara default dapat menggunakan default argumen, yang mana nantinya ketika kita implementasikan itu contohnya itu seperti ini teman-teman. Yang pertama pada baris pertama ini kita definisikan nih dengan dua parameter. Di sini kita mau nyari luas persegi panjangnya kali ini, di mana P itu untuk panjang dan L itu untuk lebar. Nah, di mana parameter itu memiliki nilai default P-nya itu 5 dan L-nya itu adalah 18. Yang mana jika fungsi tersebut kita panggil tanpa argumen, nilai P dan L-nya itu akan secara otomatis diatur ke 5 dan 18. Nah, yang kedua itu ada fungsi return P kali L. Nah, dia ini untuk mengembalikan hasil perkalian antara P dan L yang merupakan rumus untuk menghitung luas suatu persegi panjang. Nah, kalau yang terakhir, itu adalah fungsi luas persegi panjang kita panggil tanpa argumen sehingga akan menggunakan nilai default, yaitu yang tadi P sama dengan 5 dan L-nya 18. Jadi kalau misalnya kita run gitu ya codingnya, itu akan menghasilkan output sebesar 90. Nah, baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursi untuk menghitung faktorial, di mana fungsi rekursi ini adalah untuk memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya. Jadi, fungsi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi sub masalah yang lebih kecil dan struktur yang mirip masalah asal. Nah, fungsi ini memiliki dua bagian, yaitu pertama kasus basic dan kasus rekursif. Di mana kasus basis ini untuk memanggil dirinya sendiri dalam mencegah rekursi tak terbatas dan memastikan bahwa fungsi ini akhirnya berhenti. Lalu kasus rekursif itu bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang lebih sederhana atau kecil. Di sini saya sudah ada kodenya. Oke, di sini kita run dulu kodenya. Nah, untuk fungsi kodenya ini, di mana kasus basic pada if n sama dengan 0 ini
untuk mengembalikan nilai satu. Hal ini sesuai dengan definisi faktorial bahwa nol sama dengan 1, nol sama dengan 1. Syarat berhenti dari fungsi rekursi ini yang mencegah pemanggilan fungsi secara terus-menerus. Lalu di sini ada else return n faktorial n dikurang 1, di mana n lebih besar dari 0, maka fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai n dikurang 1. Nah, setiap pemanggilan ini nilai n akan dikalikan dengan hasil pemanggilan faktorial n dikurang 1. Ini akan terus berlangsung hingga mencapai kondisi basis saat n sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh faktorialnya. Di sini ada faktorialnya. Lalu, nah, maka hasil dari 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 5040. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan praktikum Comstat modul 6 di bagian pemrograman berbasis objek atau OOP pada R. Ya, meskipun R ini bukanlah bahasa pemrograman yang dirancang khusus seperti Python atau Java, tapi R ini menyediakan beberapa cara untuk menerapkan prinsip-prinsip OOP. Walaupun sistem-sistemnya itu dijalankan secara yang berbeda. Nah, terdapat 3 sistem kelas pada R, yaitu S3, S4, dan R6. Dan di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan kode untuk S3 dan S4. Untuk S3 sendiri, untuk kelas S3 sendiri, kelas ini merupakan kelas yang sederhana dan primitif. Kelas ini juga lumayan populer dalam pemrograman R karena objek pada kelas S3 ini dapat dibuat dengan menambahkan atribut kelas ke dalam objek tersebut. Lalu suatu list dengan atribut kelasnya akan diberikan suatu nama kelas adalah objek kelas S3. Nah, di sini kita sudah mempunyai kode codingan untuk membuat kelas S3. Sini ada sebuah fungsi dan akan memasukkan objek nama dan umur. Nah, untuk fungsi ini tersebut kita akan dimasukkan nama dan umur, lalu untuk objeknya mahasiswa itu akan dimasukkan list fungsi juga, nama dari sini, dan umur, kelas mahasiswa, lalu kita returnkan, kembalikan mahasiswa. Nah, lalu setelah itu kita akan memanggil metode print untuk memanggil kelas mahasiswa tersebut dengan cara print dot mahasiswa, kita panggil fungsi p. Lalu karena di Python itu tidak bisa print ya, di R itu tidak bisa print langsung, jadi pakainya cat nama p dolar nama, hampir sama seperti Python tapi agak berbeda di sini, yaitu di bagian yang apa indeks yang apa di bagian n-nya. Nah, setelah di print, lalu kita akan menggunakan objek dan metode. Ini kita masukkan apa yang mau kita ubah gitu. Misalnya mahasiswa ITERA atau mahasiswi itu alis 30 print mahasiswa. Nah, nanti dia akan muncul dari data yang sudah dimasukkan ini, objek yang dimasukkan ini. Alis umur 30, kelas mahasiswa. Selanjutnya untuk metode yang kedua itu kelas metode yang kedua. Untuk sistem yang kedua itu sistem S4. Nah, untuk mengatasi masalah dalam kelas S3,
dengan sistem objek yang lebih formal. Untuk setiap objek didefinisikan secara normal dalam suatu kelas. Nah, untuk sebuah kelasnya itu terdiri dari slot dengan tipe atau kelas yang spesifik. Nah, untuk kali ini kelas S4 itu didefinisikan menggunakan set class. Jadi berbeda dengan sebelumnya, untuk kelas S4 ini digunakan dengan set class. Jadi dia sudah mendefinisikan kelasnya sendiri dengan set class. Nah, jadi di sini sudah ada codingan eh, S4, kelas S4. Nah, di sini juga sudah mendefinisikan set class dosen. Slot sama dengan list. Seperti tadi yang dibilang, itu eh, kita akan sebuah kelas yang terdiri dari slot dengan tipe list, lalu nama, karakter, umur objeknya, lalu membuat objek dari kelas S4. Nah, ini dimasukkan objeknya, dosen, new, dosen, umurnya 30. Nah, setelah dimasukkan, lalu nulis kembali metode untuk kelas dosen, ini kita print ya. Maksudnya kita perlihatkan set method, fungsi objek, nama, umur. Lalu kita panggil eh, apa namanya variabel tersebut dosen L fungsinya. Kita coba, maka akan eh, keluar outputnya seperti ini, nama Alexis dan umur 30. Ini dari memasukkan nama variabel Alexis 30, umurnya 30. Ya, sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Regi Abdi Putra Amanta dengan NIM 122450031 dari kelas RA. Baik, jadi tadi kita sudah membahas apa saja sih dan juga apa sih itu pemrograman berbasis fungsi berbasis objek yang ada di R gitu ya. Dan kita tahu bahwa ada kelas-kelasnya mulai dari kelas S3, kemudian juga S4 dan juga yang terakhir, dan sekarang kita ini akan membahas tentang R6 gitu ya. Nah, tetapi mungkin kita harus tahu dulu nih, secara teoritis kira-kira R6 itu apa sih? Nah, R6 itu ya dia ini merupakan sistem OOP yang modern di dalam R, yang dimana dia ini mendukung enkapsulasi, pewarisan, dan juga metode dengan sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman yang lainnya, gitu. Seperti misalnya kayak Python, kemudian juga bahasa pemrograman yang lainnya untuk pemrograman berbasis objek ini. Nah, R6 ini menggunakan kelas referensi secara bawaan gitu. Untuk menggunakan kelas R6 ini bisa menggunakan pustaka atau library R6. Jadi ketika kita ingin menggunakan si R6 ini, kita harus menginstal dulu atau juga memanggil dulu library-nya, yaitu library R6 Spring ini. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja ya langsung mencoba gitu. Nah, kita tentunya uh, mulai sebelum mulai, kita di sini kan menggunakan fungsi dari R6, kelas R6. Otomatis kita harus menginstal dulu atau memanggil dulu library yang kita butuhkan. Langsung saja kita ketikkan library R6. Nah, kemudian kita ketikkan peserta, lalu kita masukkan R6 class. Kemudian dalam peserta itu ada public, name, umur, dan juga masih banyak lagi. Nah, jadi kita itu membuat kelas R6 baru dengan nama peserta gitu. Kemudian setelah itu kita mendeklarasikan atribut dan juga metode public yang bisa kita akses gitu dari luar kelas. Nah, di sini kita bisa lihat ada atribut name, kemudian juga atribut umur. Di atribut name ini untuk menyimpan nama peserta yang diinisiasi dengan nilai 0 gitu. Sama, kalau misalnya yang atribut umur, itu juga untuk menyimpan umur peserta. Kalau tadi nama, ini umur, yang diinisiasi dengan nilai 0 juga. Oke. Nah, kemudian kita akan menginisiasi itu fungsi konstruktor pada untuk menginisiasi objek dengan nama dan umur. Di sini nih, inisiasi sini ya. Nah, pertama kita mengisi atribut nama dengan nilai nama, gitu. Mengisi atribut name dengan nilai nama yang diberikan pada saat inisiasi awal ya. Ada di sini nih.
Oke, self name kita masukkan nama gitu. Nah, dan juga yang umur juga kita masukkan, kita mengisi atribut umur dengan nilai umur yang sudah diberikan pada saat inisiasi. Oke. Nah, kemudian kita akan nge-print atau mencetak langsung dari function yang sudah kita buat tadi, dan kita di sini mengetikkan cat atau cat. Cat itu dalam kurung nama titik 2 self name dalam petik slash n. Nah, itu untuk apa? Itu untuk mencetak nama kita diikuti dengan nilai atribut name gitu. Nah, sedangkan yang umur itu kita untuk mencetak umur kemudian diikuti dengan nilai atribut umur gitu. Oke, sampai situ. Kemudian kita ingin membuat objek dari kelas peserta. Nih, membuat objek kelas peserta dengan mengetikkan peserta 1, lalu kita masukkan ke peserta $new dalam kurung nama sama dengan Alice, umurnya itu sama dengan 72 di sini. Nah, kita di sini menginisiasi objek baru dari kelas peserta dengan nama Alice dan umurnya si Alice itu adalah 72. Dan objek ini disimpan dalam variabel peserta 1 di sini. Kemudian langsung saja kita panggil dari peserta 1 ini tadi. Nah, kemudian kita ingin mengubah nilai atribut umur pada objek peserta 1 misal. Yang tadi awalnya 72 menjadi 27 gitu. Langsung saja kita ubah di sini. Nah, begitu kita panggil lagi, nanti yang paling terakhir, yang paling terbaru, itu akan muncul umurnya 27, bukan 72. Oke, mari kita buktikan langsung saja. Nah, ini dia. Nah, namanya itu Alice, umurnya 72, dan kita mengeprint ulang lagi, di mana nama yang sama, tetapi umurnya di 27. Oke, itu dia untuk penjelasan kelas R6 ini. Oke, mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf, dan ini dia presentasi dari kami, dari kelas RA, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.